Bab 626. Aurora Bliss salah paham. Ketika Bram Jorge pergi, dia sangat rendah hati dan meninggalkan dua kaligrafi dan lukisan. Kaligrafi dan lukisan telah diberikan kepada Kenzi Harimurti, tentu saja dia tidak berani mengambilnya kembali, dia masih memiliki kesadaran ini. Tapi Arjun Zhang gemetar, dan diam-diam mengembalikan arloji terkenal yang diberikan kepadanya kepada Wakil Presiden Handi. Adapun Aurora Bliss, CEO cantik, dia tidak pernah berani meminta hubungan lagi. Dia tidak buta, Aurora Bliss memiliki Dewa Kenzi Harimurti di sampingnya, jadi mana berani dia melakukan kesalahan. Ketika dia keluar, dia sepertinya melarikan diri. Masalah besar selesai dengan mudah. Kembali ke kamar, Aurora Bliss menatap Kenzi Harimurti dengan aneh dengan matanya yang indah. Dia sedang berpikir, bagaimana Kenzi Harimurti memiliki kemampuan yang begitu hebat. Dia sudah lama tidak berada di ibu kota provinsi, jadi mengapa orang besar seperti Jorge mengenalnya dan sangat menghormatinya? Jangan bertanya terlalu banyak, bahkan jika kamu bertanya, aku tidak akan menjelaskannya. Kenzi Harimurti dapat melihat keraguan di matanya, dan menariknya untuk duduk di sofa, memeluk tubuh lembutnya di lengannya. Mungkin penampilan Kenzi Harimurti tadi membuat Aurora Bliss sangat puas, dan kali ini Aurora Bliss sangat jinak, jadi dia hanya jatuh ke pelukannya dan membiarkannya memeluknya. Aurora Bliss sekarang mulai mengerti sedikit, dia masih meremehkan pria ini, bahkan jika dia tidak berada di Wakanda, dia masih memiliki energi yang kuat yang tidak dapat dia bayangkan. Pria saya ini, saya merasa dia sangat kuat. Riak muncul di hati Aurora Bliss, dia benar-benar ingin meringkuk ke pelukan Kenzi Harimurti dan tidak pernah bangun. Rora, ada satu hal. Sebenarnya, aku benar-benar ingin mengetahui sikapmu. Sementara Kenzi Harimurti memeluk Aurora Bliss, dia memikirkan Yumiko Kagawa yang sama menawannya dan Hanako yang cantik di benaknya. Dia akan kembali ke Istana Oriental dalam beberapa hari, dan jika semuanya berjalan lancar, dia akan menikahi Yumiko, jadi dia merasa perlu untuk menanyakan sikapnya pada Aurora Bliss tentang masalah ini. Bagaimanapun, Aurora Bliss adalah juga istri pertamanya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Aurora Bliss secara tidak normal mengambil sepotong buah dari meja kopi, dan memasukkannya ke mulut Kenzi Harimurti dengan tangannya sendiri. Dulu, Aurora Bliss jarang melayani suaminya seperti ini, tapi hari ini, dia melakukannya dengan rela. Agak sulit untuk membicarakan masalah ini. Kenzi Harimurti berkata dengan ragu-ragu, tapi setelah memikirkannya, aku masih merasa bahwa aku masih harus mengatakannya. Dia memandang Aurora Bliss, dan berkata dengan gelisah di dalam hatinya, saya ingin tahu, jika suatu hari, selain Anda, saya memiliki wanita lain, apakah Anda keberatan dengan saya? Dia pikir Aurora Bliss akan marah dan tidak bahagia, dan bahkan akan depresi dan marah, dan kemudian mengabaikannya, tapi Kenzi Harimurti tidak menyangka bahwa Aurora Bliss akan benar-benar tersenyum, dan tertawa sangat tidak setuju. Jangan merasa tersudut. Aurora Bliss terus memotong sepotong buah, memasukkannya ke mulutnya dengan lembut dan berkata, kamu seharusnya berbicara tentang polisi wanita cantik yang bertengkar denganku, Yuna Seira, kan? Dulu aku memberitahumu bahwa kita sudah bercerai, dan kita berdua bebas. Aku tidak akan dan tidak bisa mengganggu keberadaanmu dengan wanita lain. Yuna Seira mulai berkencan denganmu setelah kita bercerai, aku tidak bisa katakan apapun, dan aku tidak punya alasan untuk menyuruhnya putus denganmu. Aku, Aurora Bliss, bukan tipe wanita yang sombong dan tidak masuk akal. Aurora Bliss meletakkan garpunya, menutup matanya dan meringkuk ke pelukan Kenzi Harimurti, saya hanya berharap tidak hanya karena Anda memiliki wanita lain, Anda meninggalkan saya, mantan istri yang telah tinggal bersama Anda selama lebih dari 3 tahun. Saya berharap kita dapat mempertahankan hubungan saat ini dan bahagia. Kenzi Harimurti merasa sedikit sedih saat melihatnya seperti ini. Dia ingin berbicara tentang Yumiko dan Hanako, tetapi dia tidak menyangka bahwa Aurora Bliss salah paham dengan Yuna Seira. Kenzi Harimurti menghela nafas dalam hatinya, karena ini masalahnya, tidak perlu membicarakan masalah Yumiko, mari kita selangkah demi selangkah. Di malam hari, Aurora Bliss pamit dari ruangan, memimpin Wakil Presiden Handi dan yang lain, dan kembali ke Wakanda. Lagi pula, masih banyak hal yang harus ditangani di perusahaan, Aurora Bliss tidak mungkin membawa Wakil Presiden Handi dan eksekutif perusahaan yang mengelola dan tetap tinggal di ibu kota provinsi. Kenzi Harimurti awalnya ingin menjaga Aurora Bliss untuk menghangatkan tempat tidur, tetapi mengingat Aurora Bliss tidak datang sendiri, dia menekan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan mengirim Aurora Bliss dan yang lainnya pergi. Keesokan harinya, Kenzi Harimurti mulai menangani urusan perusahaan Smile. Untuk mengetahui situasinya secepat mungkin, untuk mengakhiri masalah di sini lebih awal, Kenzi Harimurti pindah dari apartemen sewaan di luar dan pindah ke asrama staf Smile.
Juan Baldwin juga perhatian, dia secara khusus menyapa departemen logistik dan mendapat kamar ganda yang sedikit lebih nyaman untuk ditinggali Kenzi Harimurti. Secara umum, sebagian besar bangunan asrama Smile adalah kamar untuk 4 orang, kamar untuk 8 orang, atau bahkan kamar untuk lebih dari selusin orang. Sebagian besar orang yang tinggal di asrama adalah pekerja yang bekerja di area pabrik Smile, jadi mereka tidak bisa terlalu khusus. Mereka tidur di ranjang susun dan menggunakan kamar mandi umum. Untuk Kenzi Harimurti, dia bisa tinggal di kamar ganda dengan kamar mandi terpisah, ini sudah perawatan tingkat eksekutif. Tentu saja, ada juga kamar single dengan kondisi yang lebih baik, seperti kamar asrama di seberang Kenzi Harimurti, tetapi itu untuk ditinggali oleh eksekutif perusahaan. Jika ada eksekutif di perusahaan yang keluarganya berada di luar kota dan belum membeli rumah untuk sementara, mereka akan diatur di asrama itu. Dan bangunan sedang dalam masa transisi untuk sementara waktu. Pagi-pagi sekali, Grace Ananta mendengar berita itu dan datang untuk membantu. Dia berlutut di tempat tidur yang baru dirapikan dan membantu Kenzi Harimurti merapikan spray. Kenzi Harimurti hanya duduk di tepi dan tidak perlu melakukan apa-apa. Sambil minum bubur yang dibawakan Grace Ananta untuknya, dia mengagumi bokong Grace Ananta yang bulat dan indah ketika dia berlutut di tempat tidur merentangkan spray, dan ketika dia membungkuk ke bawah memperlihatkan kurva pinggang. Kakak Kenan Harimurti, Direktur Juan menjagamu dan membiarkanmu tinggal di tempat yang begitu baik. Kamu harus memperhatikan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain di sini, dan jangan membuat masalah bagi direktur. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti melihat ranjang kosong lainnya, tempat tidurnya agak aneh, maksudmu, izinkan saya memiliki hubungan yang baik dengan teman sekamar yang jarang muncul ini. Saya bekerja, dan hanya datang, muncul ketika dibayar atau dalam rapat, jadi tentu saja saya tidak sering tinggal di ruangan ini. Grace Ananta turun dari tempat tidur, memakai sepatunya dan berkata, maksudku orang yang tinggal di kamar 410 seberang, kecantikan di perusahaan, Direktur Cortez. Jangan jatuh dalam masalah. Benarkah? Kenzi Harimurti memandangnya dan berkata, Direktur Cortez ini, apakah dia lebih dingin dari gunung es? Bab 627. Aku akan terlambat, aku tidak bisa mengobrol denganmu lagi. Setelah mengobrol sebentar, Grace Ananta tiba-tiba menyadari bahwa hanya 1 atau 2 menit sebelum waktunya untuk bekerja. Dia hendak berlari keluar pintu, tetapi melihat Kenzi Harimurti masih berlama-lama di dalam ruangan. Bagaimana denganmu? Kamu tidak pergi bekerja? Dia berhenti. Pergi, tapi aku akan pergi nanti, kemasi barang-barangku dulu. Kenzi Harimurti terus mengemasi pakaiannya, tidak peduli sama sekali jika terlambat. Lagi pula, dia tidak pergi ke departemen penjualan selama 2 hari terakhir, dan dia tidak peduli tentang terlambat untuk sementara waktu. Kalau begitu cepat, aku akan check-in untukmu. Grace Ananta berhenti berbicara, mengambil kartu IC-nya di atas meja, dan lari dengan tergesa-gesa. Kenzi Harimurti tidak bisa menahan tawa, bantu saya absen masuk, apakah saya perlu absen masuk? Ya, sebagai pimpinan perusahaan induk perusahaan ini tentunya tidak perlu check-in. Setelah merapikan beberapa saat, Kenzi Harimurti melihat ke kamar yang bersih dan merasa puas, jadi dia meninggalkan kamar dengan tidak tergesa-gesa. Segera setelah keluar, dia melihat seorang wanita cantik keluar dari kamar 410 di seberang. Dia berusia sekitar 26 atau 7 tahun. Dia cantik dan anggun, dengan payudara besar. Dia mengenakan gaun sapewer ungu dengan pinggang serta pinggul yang seksi dan elegan. Dia melirik Kenzi Harimurti, matanya acuh tak acuh, mungkin karena dia tidak suka karyawan laki-laki yang tinggal di ruangan seberang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, mengabaikan keberadaan Kenzi Harimurti, melihat lurus ke depan, dan berjalan menuju koridor. Kenzi Harimurti menganggap bahwa ini adalah kecantikan dingin yang baru saja disebutkan Grace Ananta, Direktur Pemasaran Nika Cortez. Menurut rumor di perusahaan, Direktur Cortez terkenal ini memiliki kepribadian yang dingin dan secara alami tidak menyukai pria, jadi dia belum pernah berkencan dan tinggal di asrama. Kenzi Harimurti tidak tahu apakah itu dingin atau tidak, tetapi Direktur Cortez baru saja melihatnya, dan itu memang dingin. Kenzi Harimurti tidak peduli tentang ini, dan mengikuti pinggang dan pinggul Nika Cortez yang bergoyang, keluar dari gedung asrama, dan pergi ke departemen penjualan. Sepanjang jalan, dia harus melewati beberapa area pabrik, kafetaria, dan lapangan basket. Nika Cortez menemukan bahwa pria yang baru saja dia temui mengikutinya dari kejauhan. Kemanapun dia pergi, dia juga pergi. Dia merasa tidak nyaman, dan curiga bahwa pria itu punya rencana lain. Nika Cortez sudah terlalu sering mengalami hal seperti ini, berjalan di jalan, seringkali ada pria yang meragukan dan bau yang mengikuti di belakang pantatnya yang berputar, menunjukkan mata cabul, dan kadang-kadang dengan sengaja menatapnya, dan bersiul.
Bahkan di area internal pabrik Smile, sering ada beberapa karyawan baru yang salah mengira dia sebagai bunga pabrik di area pabrik tertentu, dan mengikutinya dari belakang seperti anjing pesek, mencoba memulai percakapan dengannya. Nika Cortez memiliki kebencian alami terhadap pria bau yang tidak mencintai diri mereka sendiri, dan tentu saja tidak akan memandang mereka dengan baik. Nika Cortez berhenti dan berbalik, dengan dingin, menunggu Kenzi Harimurti datang secara otomatis. Kenzi Harimurti tidak tahu apa yang terjadi, dia menundukkan kepalanya dan terbatuk ringan, dan lewat di depannya. Berhenti. Kamu dari departemen mana, mengapa kamu terus mengikutiku? Nika Cortez merasa jijik di hatinya ketika dia melihat ekspresi bersalahnya. Dia tidak mengenal Kenzi Harimurti, jadi dia mungkin pendatang baru di perusahaan. Sebagai pendatang baru yang baru datang ke perusahaan, dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik terlebih dahulu, tetapi dia hanya memikirkan wanita cantik di perusahaan. Pria ini jelas bukan hal yang baik. Selain itu, sebagai karyawan baru, tidak mencari tahu siapa targetnya terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan untuk mengikutinya atau tidak. Dia adalah seorang mahasiswi pascasarjana dari Harvard, dan sekarang dia adalah manajemen puncak Smile, hanya seorang karyawan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkan ide mengikutinya? Orang ini hanyalah kodok yang berangan-angan. Kenzi Harimurti memandangnya, mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, Anda mungkin membuat kesalahan, saya tidak mengikuti Anda." Setelah mendengar ini, Nika Cortez sedikit bingung. Pada saat ini, hampir setengah jam telah berlalu waktu check-in, dan karyawan tingkat rendah lainnya telah tiba, dan ada seseorang seperti dia yang baru pergi bekerja tanpa terburu-buru. Dia adalah seorang eksekutif perusahaan dan memiliki hak untuk tidak masuk terlalu cepat, tetapi orang ini agak bodoh. Di departemen mana kamu bekerja, siapa namamu, dan siapa pengawasnya? Nika Cortez melingkarkan tangannya di dadanya yang menggembung dan bertanya lebih jauh. Kenzi Harimurti melihat ekspresinya dingin, dengan sikap menginterogasi seorang tahanan. Dia tahu bahwa wanita ini pasti ingin menggunakan sistem perusahaan untuk menghukum dirinya sendiri, jadi dia tidak repot-repot bersikap sopan saat ini. Dia memandangnya dan berkata, "Kamu bukan polisi, apa aku perlu menjawab pertanyaanmu?" "Kamu." Nika Cortez hampir tersedak amarah, dan berkata dengan cemberut, "Namaku Nika Cortez, dan aku adalah eksekutif dari ini perusahaan, kepala pemasaran. Selama Anda sebagai karyawan Smile, saya memenuhi syarat untuk menegur Anda. Sekarang, jawab pertanyaan saya segera." Kenzi Harimurti menolak untuk mengalah, dan berkata dengan mencibir, "Saya bos perusahaan ini, apakah Anda masih ingin menegur saya?" "Kamu." Nika Cortez sangat marah hingga dadanya bergetar. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani dan tidak tahu malu yang berani berpura-pura menjadi bos perusahaan, dan yang membuatnya semakin marah adalah setelah pria ini meninggalkan kalimat ini, dia pergi begitu saja tanpa memperhatikan. "Berhenti, berhenti untukku." Nika Cortez adalah wanita yang gigih, bahkan sedikit paranoid. Dia tidak mau membiarkan Kenzi Harimurti pergi begitu saja, dia mengejarnya. Sayangnya cuaca tidak dapat diprediksi, dia baru saja berlari beberapa langkah, tetapi sepatu hak tinggi di bawah kakinya miring, menyebabkan dia hampir jatuh di jalan. Sekarang tidak apa-apa, dia tidak bisa mengejar lagi, dia hanya bisa duduk di bangku di pinggir jalan, menahan rasa sakit dan melihat pergelangan kakinya yang terkilir. Kenzi Harimurti datang ke departemen penjualan, dan begitu dia memasuki lobi, dia melihat Kiba William berdiri di pintu ruang kaca, melambaikan laporan di tangannya, dan dengan marah meneriaki banyak karyawan. Kenzi Harimurti terlalu malas untuk mendengarkannya, jadi dia duduk di biliknya, menguap terlebih dahulu, lalu menyalakan komputer tanpa tergesa-gesa. "Kenan Harimurti, kemarilah. Semua orang telah bekerja lembur selama 2 hari terakhir, di mana kamu menghilang?" Kiba William akhirnya menemukan jalan keluar untuk emosinya, dan sebelum dia bisa melupakannya, dia melangkah maju ke bilik Kenzi Harimurti. "Katakan padaku, kenapa kamu tidak masuk kerja 2 hari ini?" Kiba William sangat marah, dan sedikit menjulurkan jarinya, hampir menusuk dahi Kenzi Harimurti. "Saya memperingatkan Anda, saya adalah karyawan perusahaan, bukan budak Anda. Jika Anda tidak memperhatikan sikap Anda, saya akan memperbaiki Anda." Kenzi Harimurti tidak menyukainya, dan menjawab dengan dingin. Kemarahan Kiba William membeku tanpa sadar, wajahnya yang gemuk memerah. Dia sangat ingin bertarung dengan Kenzi Harimurti, tapi sayangnya, dia juga memiliki pengetahuan diri. Dengan tubuhnya yang gemuk, dia tidak bisa melawan bajingan itu. Kelompok karyawan pria dan wanita yang telah marahi oleh manajer Kiba selama hampir setengah jam semuanya mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Orang ini benar-benar hebat dan berkarakter. Kiba William menahan amarahnya dan berkata, "Yah, Kenan Harimurti, kamu tidak masuk kerja, dan kamu berani membantah bosmu. Aku ingin melihat apakah Departemen SDM akan memecatmu."
Kenzi Harimurti melambaikan tangannya dan berkata, silakan pergi, Departemen SDM menunggumu, pergi dan ajukan keluhan. Kamu. Tiba William menunjuk padanya, wajahnya yang gemuk berubah menjadi hati babi karena marah.